Halo Sobat Investor, Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Invest Saham. Oke guys, jadi pada video kali ini kita akan menganalisa dan juga membahas market IHSG yang ternyata mulai rebound. Dan apakah ini saatnya kita borong kembali saham BBRI dan juga saham Big Caps lainnya? Nah, kita akan bahas pada video kali ini, tapi sebelumnya disclaimer on guys ya, video ini bukan ajakan jual beli saham, karena seluruh keputusan investasi tetap jadi tanggung jawab pribadi masing-masing sebagai investor di pasar modal Indonesia. Sekaligus nanti kita akan membahas guys ya terkait dari psikologis investor saat membeli saham ya guys ya. Jadi jangan sampai kita membeli saham bagus itu di harga pucuk ya, tapi gimana nih implementasi dan juga prakteknya. Nah, kita akan bahas di video kali ini guys. Tapi sebelumnya kita akan bahas dulu IHSG guys ya. IHSG kemarin ditutup menguat 1% lebih dan hari ini di sesi 1 ya, tanggal 16 Mei 2024. Hari ini hari Kamis ya. Ada penguatan 0,91% guys di sesi 1 hari ini. Jadi IHSG-nya ini terpantau ya guys ya semakin menguat, dan ada beberapa pertanda sebenarnya yang seringkali kita bahas ya di beberapa video yang kita bahas juga gitu. Jadi teman-teman yang subscribe channel Invest Saham pastinya sudah tahu lebih dulu guys ya tanda-tanda reboundnya IHSG seperti itu. Nah, kemarin kita cek juga ternyata beberapa indeks di Amerika Serikat juga mengalami kenaikan ya, seperti Dow Jones ini naik 0,8%, S&P 500 juga naik 1,17%, Nasdaq Composite juga naik 1,40% guys. Jadi sebenarnya hal ini ya sangat positif bukan hanya untuk IHSG tapi untuk market saham di US dan juga untuk market kripto dan juga Bitcoin. Bitcoin hari ini juga naik guys ya. Jadi kita harus bisa memanfaatkan ya potensi bullish reversal untuk masuk di saham-saham yang harganya itu sedang turun dan tertekan, sehingga nanti ketika dia naik dan all time high lagi kita bisa cuan besar gitu guys ya dari harga sahamnya seperti itu. Oke guys, tingkat inflasi ya ternyata melandai ya dari 3,5% ke level 3,4% ya. Untuk tingkat inflasi Amerika Serikat ternyata turun ya, meskipun masih berada di atas targetnya The Fed ya. Diketahui bahwa target The Fed untuk penurunan inflasi adalah di angka 2% gitu ya. Kalau misalkan inflasinya sudah semakin turun, nanti pastinya ya The Fed akan mempertimbangkan akan memangkas suku bunganya, dan itu akan sangat positif baik untuk market saham ataupun untuk market kripto dan juga Bitcoin. Kita akan coba baca sekilas guys ya terkait pemberitaan tingkat inflasi tahunan di Amerika Serikat yang melandai ke level 3,4% secara year on year pada April 2024 dibandingkan dengan tahun sebelumnya di angka 3,5%. Sejalan dengan ekspektasi konsensus dan mengakhiri tren 3 bulan sebelumnya yang berturut-turut melampaui ekspektasi. Jadi kalau misalkan tingkat inflasinya ini melampaui ekspektasi berarti kan naik ya. Padahal yang diharapkan dari investor adalah tingkat inflasinya turun seperti itu. Secara bulanan tingkat inflasi juga melandai menjadi 0,3% month on month, lebih rendah dari estimasi konsensus yang mengekspektasikan inflasi di angka 0,4% secara month on month-nya. Sementara itu tingkat inflasi tahunan di Amerika Serikat melandai ke level 3,6% year on year pada April 2024 guys ya. Sejalan dengan ekspektasi dan melandai inflasi inti tahunan yang terendah dalam 3 tahun terakhir. Secara bulanan tingkat inflasi inti melandai 0,3% month on month sejalan dengan ekspektasi konsensus. Nah, inilah yang menyebabkan kenapa market saham di US dan di Indonesia ini perlahan-lahan mulai merangkak naik lagi. Lalu ada korelasi juga guys ya, kenaikan IHSG dengan penurunan US 10 years bond yield atau imbal hasil obligasi 10 tahunan di Amerika Serikat. Nah, ini sangat berkorelasi guys ya kalau misalkan kita pelajari ya historisnya, dan ini pun sebenarnya bukan saya aja yang tahu hal ini, tapi banyak sekali investor-investor besar juga yang tahu hal ini. Ya, dimana ketika imbal hasil obligasi 10 tahunan US mengalami kenaikan dan karena ya The Fed itu menaikkan suku bunganya, maka IHSG-nya ini cenderung tertekan ya. Coba kita cek ini IHSG di 2 November ya, 1 November 2023, di mana tingkat obligasinya ini sedang di puncaknya. Lalu kita hilangkan guys ya. Nah, 1 November itu berada di area bottomingnya IHSG. Ya, kalau misalnya kita tadi hilangkan ya indikator US 10 years bond yield-nya seperti itu. Di 1 November ini menjadi area bottomingnya IHSG sebelum bisa rebound. Dan ini pun sejalan dengan naiknya ya saham-saham big banks ke area all time high-nya
ya di awal tahun 2024 sampai pembagian dividen kemarin gitu guys ya. Jadi tentunya ini sangat berkorelasi ya antara kenaikan IHSG dengan turunnya 10 years bond yield. Nah, ini akan terjadi juga ya, sepertinya akan terjadi juga ya di beberapa waktu ini ketika US 10 years bond yield-nya turun ya, di sini imbal hasil obligasinya Amerika Serikat itu turun, maka IHSG perlahan-lahan ini akan rebound lagi. Yes ya, semoga saja nanti tingkat inflasinya juga bisa turun ya, bisa terkendali sehingga IHSG bisa naik lagi dan The Fed akan segera memangkas suku bunganya seperti itu. Nah, ini indikator yang selalu kita perhatikan juga guys ya. Lalu ada indikator yang juga bisa menunjukkan ya kira-kira IHSG ini apakah akan lanjut naik atau turun adalah harga minyak dunia ya. Sebenarnya harga minyak dunia ini lebih berkorelasi terhadap inflasi gitu guys. Jadi kalau inflasinya turun kan tadi ya, The Fed kemungkinan akan menurunkan suku bunga jika inflasi ini terus turun ya. Misalkan bulan Maret, April ya, Mei ini terus turun ya, Juni besok juga misalkan turun. Nah, itu kemungkinan nanti The Fed akan mempercepat pemangkasan suku bunga. Karena memang kalau misalkan suku bunga acuannya terus tinggi, ini akan menyebabkan perekonomian semakin melambat dan berpotensi adanya krisis juga gitu guys ya. Nah, kita cek ternyata untuk crude oil WTI guys ya, di beberapa hari ke belakang kita pun sebenarnya sempat ya membahas hal ini ke teman-teman ya. Semoga teman-teman juga sudah nonton videonya. Nah, di mana kita melihat ya ketika crude oil WTI ini mengalami penurunan ya dari level 87 USD per barrel menuju ke 78 sampai 79 USD per barrel, maka ini berpotensi akan menurunkan tingkat inflasi. Ya, bukan hanya crude oil WTI tapi Brent oil juga turun gitu guys ya. Secara month on month ya guys, atau secara bulanan ini sudah turun sekitar 4,34% untuk crude oil WTI dan Brent oil sudah turun 4,72%. Lalu dari sisi geopolitik guys ya, di Timur Tengah sebenarnya juga sudah mulai terkendali ya. Meskipun Israel masih tetap kekeh ya ingin menguasai wilayah Palestina dan terakhir akan menyerang Rafah. Namun ya ada isu terkait Amerika Serikat yang ternyata menghentikan bantuannya untuk Israel yang akan menyerang Rafah. Lalu ada isu juga terkait di mana Benjamin Netanyahu ya sebagai pemimpin tertingginya di Israel itu akan ditangkap gitu guys ya, akan mengeluarkan apa ya? Akan segera ditangkap oleh ICC ya karena surat penangkapan Benjamin Netanyahu dan dua petinggi Israel lainnya itu juga katanya sih akan ditangkap dan semoga saja seperti itu guys. Lalu ada isu yang positif lainnya di mana banyak sekali negara ya yang mendukung Palestina itu segera masuk dan menjadi anggota PBB seperti itu. Dan ketika nanti sudah resmi menjadi anggota PBB maka akan ada perlindungan nih untuk Palestina dari serangan Israel. Dan ini juga menjadi kondisi yang sangat menggembirakan gitu guys ya, dan memang kita sangat mendukung Palestina untuk segera merdeka seperti itu, untuk bebaslah dari genosida yang dilakukan oleh Israel. Nah, kita mulai masuk ya ke pembahasan saham BBRI. Bank BRI hari ini ada kenaikan guys di sesi 1 ya 2,49%. Lalu weekly ya 1 minggu ini sudah naik 6,24%. Kalau monthly sih kayaknya masih ini ya, masih terkoreksi ya, karena ini sebenarnya baru awal banget ya, awal rebound lah. Ini adalah potensi bullish reversal yang ada di saham BBRI dan juga saham-saham big caps lainnya yang kemarin sempat tertekan harganya gitu guys ya. BBRI kita cek ya guys ya, dari level terendahnya di 4.570 ini sudah ada tanda reversal, sudah mulai naik lagi ya sekitar 7,89% kalau misalkan kita cek dari harga terendah. Tapi kalau misal secara weekly ya guys, secara mingguan ini naiknya baru 6,24%. Ada investor yang takut ya katanya ketinggalan kereta guys di saham BBRI, padahal ini baru awal ya, ini baru permulaan dan masih bisa lanjut naik lagi. Upside-nya ya yang kita dapatkan jika sampai di harga tertingginya kemarin ya, harga all time high-nya di 6.450, maka potensi capital gain-nya itu 41%. Bayangkan guys ya teman-teman yang akumulasi BBRI di harga terendahnya, kira-kira senangnya seperti apa gitu ya, karena bisa dapat BBRI
di harga yang sangat-sangat murah gitu ya, yang punya potensi untuk naik lagi ketika nantinya The Fed kembali memangkas suku bunga ya, seperti itu. Nah, jadi saya pengen tahu guys ya, kira-kira ada nggak nih viewers channel Invest Saham yang beli BBRI ya, atau averaging down BBRI di sekitar 4.500, lalu di 4.600 dan 4.700 gitu ya. Karena ini kan sudah mulai menyentuh level 4.940 ya pada sesi satu hari ini guys. Jadi gini ya, untuk psikologis di saham ya, teman-teman tahu lah ya, di saham itu kan harga itu bisa naik bisa turun gitu ya. Harga bisa naik bisa turun. Lalu di mana kita memposisikan pembelian? Tentu saja ketika harga sahamnya turun. Nah, tapi banyak dari investor pemula yang mereka itu malah takut ketika harga sahamnya turun, ya mereka melihat dari broker summary, oh ternyata ini penurunan yang terjadi di BBRI itu karena investor asingnya keluar gitu ya, dan mereka denial kapan bisa mulai cicil beli. Ini yang paling penting gitu ya. Dari saham yang sudah unlock seperti ini ya, yang paling terpenting adalah kapan kita mulai cicil beli, di harga berapa kita mulai cicil beli gitu ya. Nah, waktu itu kita sempat bahas BBRI ya, untuk area cicil belinya itu di bawah 5.000 guys ya. Di bawah 5.000. Jadi kalau misalkan naik ya di atas 5.000 itu jangan dibeli. Bahkan ketika dia bottoming lalu ada kenaikan ya, saya tidak sarankan teman-teman beli di sekitar 4.900 karena itu berada di area yang cukup tinggi untuk saat itu ya. Nah, lalu ketika turun, nah teman-teman dikasih kesempatan lagi sebenarnya untuk bisa ambil BBRI dan kembali cicil gitu ya. Misalkan teman-teman punya amunisi 100 slot di BBRI. Ya udah teman-teman beli aja setiap penurunan misalkan ya. Oh, hari ini masih turun ya beli lagi. Oh, hari ini masih turun beli lagi. Atau misal average teman-teman di 4.600, 4.700 misalkan ya, 4.700. Tapi dia turun 0, sekian persen, masih turun 0, sekian persen. Udah teman-teman beli lagi ya. Seperti itu apa ya? Cicil beli yang paling efektif saya rasa untuk saham-saham big caps, karena kita tidak pernah tahu bottomingnya di area mana, tapi ketika dia memang sudah tidak bisa turun lagi ya, kita ambil kesempatan tersebut untuk bisa buyback di harga bawah. Itu untuk teman-teman yang mungkin baru masuk ya di BBRI ya, congrats ya teman-teman sudah ambil BBRI di harga termurahnya. Termasuk saya pribadi ya, saya juga sudah masuk ya guys ya di BBRI ketika harga sahamnya turun gitu ya. Saya memilih tidak ambil dividen ya, karena setelah dividen kan biasanya ambruk. Tapi kan ini kenyataannya dia ada anomali ya. Setelah exit dividen, BBRI bisa naik lagi. Ini sebenarnya second chance untuk teman-teman bisa exit dari BBRI ketika trennya ini patah gitu ya. Ketika patah tren, nah ini ya, ketika di tanggal 1 April seharusnya teman-teman exit kalau misal sudah punya di harga bawah. Kalau misalkan tidak exit ya berarti teman-teman akan floating loss, kemungkinan besar akan floating loss ya. Bahkan yang ambil di area bottoming saat di 1 November yang tadi kita bahas pun ini apa ya, ibaratnya investor jangka panjang ya, misalkan teman-teman ambil di 48.30 dan cuan 32% tapi ambil dividen 5%, maka cuan 30% ini akan hilang ya, tapi dividen tetap dapat dan berpotensi akan naik lagi gitu ya. Jadi 32%-nya kita anggap hilang dulu ya, karena ini kan turun gitu. Nah, ini menjadi pembelajaran juga. Menjadi pembelajaran teman-teman yang di fase 1 November ya guys ya, 2 November ketika BBRI Reborn ini tidak dapat barang ya, atau ketinggalan kereta, nah maka jangan sampai di siklus kali ini teman-teman juga melakukan hal yang sama. Kembali lagi disclaimer on nih, silahkan dianalisa kembali ya guys ya, kalau misalkan memang cocok ya BBRI untuk teman-teman. Nah, lalu gimana Kak untuk teman-teman yang floating loss di BBRI gitu ya? Untuk teman-teman yang floating loss di BBRI ya, saran dari saya sih teman-teman dievaluasi lagi ya cara entry-nya. Apakah cara entry saya adalah cara entry yang paling baik dengan harga yang termurah, atau saya entry-nya ketinggian? Jadi harus mengakui kalau merasa salah gitu guys ya. Oh iya, itu pengakuan terhadap diri sendiri aja sebenarnya, nggak usah diumbar ke investor lain juga nggak masalah. Itu ke diri pribadi aja. Oh iya, kemarin saya masuk karena FOMO, karena orang lain bilang
BBRI bagus, beli di harga berapapun bagus. Padahal itu kurang efektif gitu ya. Teman-teman harus evaluasi. Kalau mau ditulis silahkan tulis. Kesalahan saya investasi, beli di harga atas, beli di harga ketinggian, ikut-ikutan orang misalkan ya. Lalu saya FOMO melihat persentase keuntungan orang lain, saya misalkan telat jual. Nah, itu juga bisa, guys ya. Saya telat jual, saya tidak paham teknikal dan patah tren gitu ya. Itu silahkan teman-teman evaluasi ya. Apa sih yang menjadikan investasi teman-teman itu kurang efektif dibandingkan dengan investor lainnya yang mereka bisa bottom fishing, ya beli di harga yang rendah seperti itu. Ya, jadi itu saran saya guys ya. Yang pertama adalah evaluasi diri ya, evaluasi strateginya dan evaluasi cara entry-nya. Itu yang paling penting sebenarnya dalam investasi saham gitu ya. Karena gini guys, meskipun teman-teman investor jangka panjang atau dividen investing, tapi ketika teman-teman belinya di harga atas, maka tetap akan ada potensi floating loss. Dan kekurangannya adalah teman-teman nanti ya cuan dari capital gain-nya akan hilang dan nanti akan tergantikan di fase selanjutnya ketika BBRI kembali all time high. Memang untuk jangka panjang ini sangat bagus, tapi ketika cara entry-nya teman-teman terlalu banyak beli di harga atas, maka nanti investasi teman-teman cuannya akan kurang lebar. Seperti itu aja sih sebenarnya guys ya. Tapi memang BBRI ini sangat cocok untuk investasi jangka panjang. Teman-teman yang mungkin masih nyangkut di BBRI ya jangan khawatir ya, karena ini adalah saham yang bagus ya. Yang penting teman-teman rajin aja averaging down di harga bawah, nanti average-nya akan turun ya. Dan Kak, gimana Kak? Saya udah habis amunisi. Nah, itulah pentingnya money management dan pentingnya DCA atau dollar cost averaging. Misalkan ya guys ya, misalkan nih ya, teman-teman bisa menyisihkan 1 bulan 5 juta di BBRI. Kalau saya pribadi, saya mungkin akan membelanjakan averaging down-nya di paling sampai 3 juta aja. 2 jutanya saya simpan. Kenapa 2 jutanya saya simpan? Yang pertama, saya bisa cari saham lain yang lebih murah, yang harganya sedang tertekan dan ada potensi bullish reversal. Lalu yang kedua, ketika saham yang saya miliki ternyata juga turun, maka saya masih bisa cicil beli lagi di harga yang lebih murah. Seperti itu. Nah, buat teman-teman yang merasa ketinggalan ya di saham BBRI, BBRI ini baru naik tidak terlalu tinggi sebenarnya guys ya. Baru naik ya sekitar 7-8%-an. Ya, sekitar 8% lah guys ya. Naiknya dari harga terendah BBRI, ini baru naik 8%-an. Kita bandingkan dengan BBNI. BBNI ini dari area support atau ketika bottoming ini sudah naik 13% gitu ya. Malah lebih tinggi kenaikan di BBNI ketimbang di BRI gitu guys. Jadi kalau misalkan teman-teman merasa ketinggalan masuk di BBRI ya teman-teman cek aja BNI seperti apa ya. BNI ini sudah naik 13% di 1 mingguan seperti itu. Jadi kalau misalnya saya pribadi sih saya tidak mau ketinggalan fase siklus yang satu ini gitu guys ya. Meskipun memang misalkan ya ini gagal break ya guys, gagal naik gitu ya. Ya udah saya nanti akan buy on weakness lagi, cicil di harga yang murah lagi ya. Saya target kalau misalkan memang ada higher low itu akan beli lagi di sekitar 4.700. Tapi kalau misalnya sudah tembus di atas 5.000, kemungkinan turun pun paling ke 4.900-an seperti itu guys ya. Nah, kita akan bahas juga terkait saham-saham yang diakumulasi dan didistribusi oleh investor asing ya. Ini juga mempengaruhi psikologis kita sebenarnya sebagai investor saham. Tapi ada beberapa hal yang perlu kita bahas juga di sini. Yang pertama, ya kita akui bahwa saham-saham yang paling banyak diakumulasi oleh investor asing adalah saham-saham Bapak Prayogo Pangestu. Salah satunya adalah Tepia, lalu ada Brand. Ini di tanggal 15 kemarin guys ya. Ini di hari kemarin. Barito Pacific atau BRPT juga hari ini naik ya guys ya, karena kemarin juga investor asing masih masuk ya. Jadi Tepia, Brand, BRPT ini termasuk salah satu saham yang paling banyak diakumulasi oleh asing. Tapi yang paling banyak adalah Tepia, gitu ya. Jadi meskipun Tepia menjadi saham yang paling besar net buy ya oleh investor asing, tapi kita melihat di sini ada chance ya, ada kesempatan terhadap saham-saham big banks ya. Ada Bank Mandiri yang diakumulasi, lalu ada BNI yang diakumulasi. Lalu kita cek juga ternyata ada Telkom nih, meskipun kemarin turun 2,58% guys ya, kalau nggak salah kemarin ex-date ya, atau ya teman-teman cek aja lah tanggalnya ya.
Nah, yang penting Telkom ini juga ternyata ya mulai diakumulasi kembali oleh investor asing. Atau mungkin hari ini Telkom, kemarin Kumdet ya, teman-teman bisa cek ya. Nah, beberapa saham yang punya potensi dan juga fundamental yang baik, ini juga sebenarnya punya potensi yang sangat bagus kembali diakumulasi oleh investor asing ya. Contohnya Bank Mandiri, BNI. Nah, dengan kita memantau Bank Mandiri dan BNI ternyata asingnya masuk gitu guys ya. Meskipun BRI dan BCA ya ini masih net sell, tapi kita melihat adanya potensi pembalikan dari net sell asing menjadi net buy nantinya gitu guys ya. Nah, ini foreign sell masih cukup besar guys ya di saham BRI dan juga BCA. Jadi net sell-nya kemarin ya BRI itu masih 319 miliar, BCA itu 124 miliar dan Astra International juga kemarin ya meskipun naik 1,98% tapi masih net sell 124 miliaran gitu ya sama seperti BBCA. Nah, kalau misal teman-teman perhatikan ya investor asing masuk dan keluar di BBCA itu seperti apa? Dia masuk 2 hari, lalu dia buang lagi, net sell lagi 2 hari, net buy lagi kemudian harinya, seperti itu ya. Nah, hal-hal seperti itu seharusnya kita juga harus bisa apa ya berkompromi ya. Jangan sampai kita nunggu dulu asingnya net buy besar gitu guys ya. Biasanya kalau misalkan asingnya sudah net buy besar, harga sahamnya akan naik tinggi. Contohnya ya yang tadi sempat kita bahas adalah BNI. BNI kemarin naik 3,48% guys. Ya. Jadi total sudah naik 13% ya dalam range 1 minggu gitu ya. Karena BNI terus-terusan diakumulasi oleh asing. Nah, kalau misalkan BNI terus diakumulasi, pastinya BRI juga suatu saat nanti akan kembali diakumulasi dan net buy gitu ya. Pasti penjualannya akan net sell-nya pasti akan terus berkurang dan net buy-nya akan terus bertambah jika memang sentimennya ini sangat positif untuk market saham. Seperti itu guys ya. Semoga mudah dipahami dan bermanfaat buat teman-teman. Untuk psikologis market silakan dievaluasi kembali ya, apakah buy on weakness atau beli di area bawah itu sesuai dengan strategi teman-teman dan juga yang paling efektif untuk investasi jangka panjang. Kalau saya pribadi sih iya. Kalau saya pribadi menilai bahwa ketika kita mau membeli sebuah saham, sebagus apapun fundamentalnya, tetap saya harus mempertimbangkan dari sisi harganya juga. Kalau harganya sudah kemahalan, misalkan valuasinya murah ya, valuasi PE ratio murah, PBV murah, tapi harganya sudah naik puluhan persen ya, itu saya akan hindari. Saya akan hindari masuk di saham seperti itu. Meskipun ya kata orang, oh ini valuasinya masih murah, oh ini masih potensi naik. Tapi kalau misalkan naiknya sudah tinggi ya buat apa gitu guys ya. Bisa jadi kita menjadi exit liquidity untuk orang lain ataupun investor besar. Seperti itu. Jadi hati-hati. Teman-teman tetap harus mempelajari ya bagaimana teknikalnya, bagaimana fundamentalnya.